Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi ini pertemuan lanjutan. Kemarin sudah pada mengirim UTS, pertemuan ke-6 ya. Sekarang ke-7. Jadi UTS kemarin kita yang Anda kirimkan mengerjakan semua master-master ya. Jadi kalau sekarang kita masuk ke transaksional. Ya, di sini nanti akan saya contohkan yaitu untuk transaksi penjualan. Ya, jadi nanti untuk tabelnya sendiri kita belum ada ya penjualan, jadi nanti kita tambahkan dulu ya. Anda nanti bebas mau pakai apa namanya tool GUI-nya yang apa, contoh PHP Admin atau yang lain boleh ya. Kebetulan di sini saya pakai Navigat. Oke, saya tambahkan tabel. Jadi nanti tabel di sini skemanya akan saya buat menjadi dua, yaitu tabel jual header dan tabel jual detail ya. Jadi jual detail dan jual header ya. Kalau jual header itu untuk menampung nanti biasanya kayak nomor nota gitu kan, kemudian tanggalnya, kemudian jumlah total pembelian penjualannya ya, kemudian total rupiahnya ya, jadi rupiahnya atau uangnya berapa ya. Ini ya, kalau ini jumlah total kuantitinya ya, ini kuantitinya, ini totalnya berapa ya, biasanya itu sama. Nanti kadang ada kalau perlu ya dicatat usernya siapa gitu kan, kalau perlu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dia untuk menampung itu. Jadi nanti kalau umpamanya kita butuh laporan, tidak usah harus query semua gitu kan. Jadi kita hanya membutuhkan headernya aja udah cukup ya. Untuk mencari tanggal berapa penjualan sudah ketahuan ya, totalnya berapa ya. Kalau nanti di detail itu kan nanti terlalu banyak harus kita summary dan sebagainya ya. Kemudian di detail nanti ya pasti ada relasinya ya, seperti ini ya. Contoh ini tadi ada jual ID-nya untuk apa, untuk indeksnya ya, indeksnya atau ya indeksnya atau ID-nya atau apa ya, kuncinya ya, kuncinya seperti itu. Kemudian di sini jual detail underscore ID, kemudian ada relasinya yaitu jual ID, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini nanti adalah ID barang biasanya gitu, atau kode barang. Kemudian kalau mau dibuat redundansi ya bisa nama barang gini, kemudian jumlahnya dia beli ya, bukan jumlahnya ini, kuantitinya ini. Kalau ini kan total ya, kuantitinya ya. Kemudian di sini harganya ya, harganya berapa. Kalau dia beli 3, harganya 5.000, berarti nanti di sini subtotalnya yang kecatat adalah 15.000 seperti itu ya. Jadi itu adalah detailnya ya. Jadi nanti di sini bisa lebih dari satu gitu kan. Umpamanya di sini kalau di baris ini hanya satu, kemudian di baris ini dia bisa lebih dari satu, seperti itu konsepnya ya. Jadi kita desain dulu ya, kita desain dulu pertama untuk headernya ya. Untuk headernya kita bisa ketik contoh ID jual ya, kita kasih auto increment saja ya. Kemudian saya kasih apa biasanya, tanggal ya, tanggal, atau kalau butuh nomor nota bisa dimasukkan nomor nota itu kan. Kadang kita butuh nomor nota ya, nota penjualan itu kan, nomor nota ya, varchar saja. Nah, karena nanti kita bisa buatkan otomatis ya, nanti kita coba buatkan otomatis nomor notanya. Kemudian ada tanggal ya, kasih aja date atau date time ya, kasih date aja udah cukup sih sebenarnya, kasih date. Kemudian jumlah dan subtotal, jumlah ya, jumlah atau quantity ya. Di sini boleh pakai integer, double atau single, monggo ya. Contoh saya pakai double. Pakai single ya boleh, bisa ya. Atau di sini Anda coba katakanlah nggak banyak-banyak ya, nanti kalau mau diganti ya monggo, saya pakai integer dulu lah, 11.
kemudian satu lagi apa itu, mau dikasih subtotal ya. Ya, ini kalau nanti datanya memang besar banyak ya diganti, jangan pakai integer ya. Itu. Oke, seperti ini ya. Ini dulu kita kasih nama, nanti Anda save jual header. Oh ya, ini belum di primary key, Anda kasih nama jual header ya. Oke. Oh, ada pakai TPL ya. Oke, kita standarkan ya. Kita rename aja. Ya. Pakai namanya TPL seperti itu. Ya, header ya. Kemudian kita buat lagi yaitu model apa namanya? Model atau apa? Sambungannya seperti tadi ya, yang relasinya ya. Jadi yang untuk menampung barang-barang nanti yang kita beli. Ya, di sini tadi jual ID jual ya. Di sini ID jual detail umpamanya. Kita kasih integer. Kemudian ya terserah mau 255 juga boleh. Kemudian di sini ada relasinya yaitu ID jual. Ya, integer juga. Kemudian di sini kode barang, saya coba lihat dulu kalau barang pakainya apa. Barang ID ya. Oke, barang ID, saya pakai barang ID aja deh. Barang ID ya. Atau ID barang monggo, nanti tinggal disesuaikan aja. Kemudian barangnya sendiri, nama barang ya, sebenarnya tidak perlu ya, tapi tidak apa-apa, nanti daripada kalau kita ngambil nanti harus join atau menggunakan view ya, nggak apa-apa, kita masukkan aja. Kemudian jumlahnya, nah di sini tadi sudah contoh kita sepakati integer aja ya, subtotal, kemudian integer. Oke, int. Oke, apalagi untuk ID apa namanya, ID dari, oh ya, harganya lupa, kita selipkan di sini aja deh. Harganya mau kita kasih apa? Ya, harga kita kasih, oke, double aja ya, umpamanya nanti besar. Ini juga kita buat double. Oke, berarti ini tadi harusnya kita edit dulu aja deh. Ini kita buat subtotalnya jadi double gitu. Sorry, saya tadi salah. Ini saya simpan dulu. Double doesn't exist. Sebentar, ini saya simpan coba ya. Jual detail TPL. Oh iya tadi. Oh sebentar, ini harus di primary key. Kemudian apalagi auto increment. Jual detail. Subtotal. Correct definition, there can only when auto column must be. Loh, ini tadi sudah di primary key kok. Oke, udah ya. Yang ini tadi saya hapus dulu aja deh. Ini udah jadi, ini saya editnya ini karena tadi yang diedit jual leader padahal namanya sudah saya rename, makanya dia tadi tidak mau. Nah ini saya ganti double, mau diganti single juga nggak apa-apa ya, saya simpan aja. Oke, ini saya sudah simpan. Oke, kita sudah punya dua ya, ini satu tabel jual header dan jual detail ya. Kemudian di sini nanti karena di barang itu kemarin kita ada jumlah ya, berarti nanti kita waktu Anda nanti menambahkan insert ke tabel jual header dan jual detail, kita akan melakukan update
ya ke field atau kolom jumlah yang ada di tabel barang. Oke, seperti itu ya konsepnya. Jadi nanti harganya, jadi gini, nanti kalau umpamanya Anda ada transaksi penjualan ya bakmi goreng gitu kan, bakmi gorengnya dijual berapa, 5 gitu kan, jual 5, berarti nanti ini harus update menjadi 10 ya. Totalnya di sini sudah ndak 30.000 lagi umpamanya, berarti 10 kali 2.000, jadi harganya sisanya 10 kali 2.000 20.000. Jadi di sini ada 20.000. Jadi ini akan ikut ke update. Jadi nanti kalau Anda lihat stok sesuai terus. Ya, konsepnya seperti itu. Oke, kemudian kita kembali ke form penjualan. Di sini Anda harus desain tampilannya ya seperti model-model tampilan kasir pada umumnya ya. Jadi kita harus desain dulu ya. Oke, nanti Anda terserah kalau mau desain. Ini saya yang paling sederhana saja ya, kayak kasih nomor, contohnya di sini. Nanti Anda tinggal sesuaikan nomor nota, apalagi. Kemudian saya kasih text box. Ya, gini ya kurang lebih ya. Ya itu bebas sih, nanti tinggal disesuaikan saja. Text box-nya saya kasih nama text box text nota. Kemudian karena dia asumsinya nggak bisa diganti-ganti otomatis ya, ini bisa saya enable ya. Kemudian jangan lupa kasih tanggal. Ya, ini tanggal ya. Kemudian Anda tambahkan date time picker. Date time picker. Nah, ini. Oke, ini Anda kita tambahkan ini. Ya. Nanti formatnya bisa disesuaikan. Ya. Formatnya Anda bisa ganti custom formatnya di sini ya. Jadi bisa diganti. Ya, formatnya ini kan pakai long nih. Ada 18 Juni dan sebagainya, ini long. Kita bisa format menjadi yang short umpamanya atau custom ya. Custom di sini saya contoh biar nanti kalau waktu disimpan lebih mudah seperti ini. Nah, ini contoh ya. YYMMDD. Ya, kalau nanti kalau ke MySQL Anda tidak usah harus merubah, pakai model format seperti ini sudah bisa otomatis. Oke, setelah itu kita desain apa lagi? Nah, Anda bisa desain ini label. Nah, kalau umpamanya kita lihat di toko-toko ya, toko-toko itu fontnya mana nih, kita buat besar aja deh, 48. Nah, seperti ini. Kemudian back colornya Anda bisa ganti hitam umpamanya. Kemudian font, ini terserah ya, nanti Anda terserah sesuai dengan Anda bereksperimen ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa enable-nya harus di false, enable-nya ya di true. Ini enggak usah disetting, auto size-nya aja. Nah, kita bisa di sini. Jadi ini untuk nampung apa nanti? Untuk nampung total. Ya, total dari penjualannya kira-kira seperti ini nanti di sini. Ya, umpamanya nanti totalnya 5, habisnya berapa? 50.000. Nah, keluarnya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, top line-nya nanti dimasuk di sini ya. Oke. Ini Anda bisa defaultkan 0. Ya. Ya, ini nanti bebas, sekali lagi bebas. Kemudian Anda bisa desain ya, ada yang modelnya menggunakan langsung di grid. Nah, tapi saya coba cara yang paling mudah. Kita menggunakan yang ada tampungannya ya, jadi ada tampungannya di atas ya, jadi ada tampungannya di atas untuk memudahkan dalam artian nanti waktu Anda mengisi
mengambil kode atau mengambil barang dan sebagainya ya, untuk memudahkan. Oke, contoh ya. Ya, ini text boxnya. Contoh saya kasih di sini nih. Nah, ini untuk kita ngambil kode barangnya nanti. Kemudian saya bisa kasih di sini ya, untuk nama barang. Kemudian setelah nama Anda bisa isikan jumlahnya. Kemudian akan muncul otomatis harga. Ya, harga langsung otomatis, dan nanti subtotalnya juga otomatis sesuai dengan berapa yang diisi. Ya, berapa yang diisi. Ya, jadi nanti kode barang, nama barang, jumlah, harga, dan subtotal. Ya, seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini. Ya, nanti bisa di sini. Nah, itu nanti disesuaikan aja. Saya tambahkan satu data grid. Ini data grid ya. Biasanya di tempat data. Mana data grid? Data grid view. Ya, ini saya masukkan sini lah. Oke, di sini saya bisa desain. Ya, kurang lebih gini lah. Ya, nanti Anda tinggal sesuaikan aja. Ya, seperti ini. Ya, jangan besar-besar juga, nanti takutnya tampilannya juga nanti kebesaran. Saya tambahkan button nanti untuk menghapus ya. Kalau mau hapus nanti ada satu tombol kecil di sini, yaitu menghapus barang ya. Hapus barang. Jadi sebelum disimpan kita masih bisa menghapus barang. Button hapus barang. Oke, contoh seperti itu. Kemudian apalagi jumlah barang ya, jangan lupa. Ya, di sini jumlah barangnya. Ya, saya bisa copy aja dari sini. Jumlah barang atau apa? Ya, jumlah barangnya yang dia beli itu kan. Ya, itu nanti bisa kalau mau ditambahkan nanti mau ditambahkan diskon dan sebagainya, itu bisalah menyesuaikan. Saya tidak menambahkan itu ya. Nanti kalau mau di sini ada diskonnya dan sebagainya boleh. Ya, kemudian ada subtotal juga boleh. Ya, di sini adalah totalnya. Ya, tapi di sini tidak mencontohkan sampai itu diskon dan sebagainya, nanti Anda bisa berkreasi sendiri. Karena untuk kebutuhan hanya belajar saja. Oke, seperti ini. Kemudian apalagi saya bisa tambahkan ini tombol lagi untuk melakukan penyimpanan. Nah, ini keluar ya. Nah, ini contoh aja lah. Simpan di sini, keluar. Oke, setelah ini Anda jangan lupa harus kita berikan namanya semua, khusus yang dipakai ya. Yang tidak dipakai nggak usah ya, kayak label dan sebagainya ini kan nggak dipakai, jadi nggak perlu. DTP tanggal ini nanti dipakai nih, kita panggil juga nih. Kita bisa LBL total header itu kan yang di atas ya. Kemudian ini txt apa ini, kode barang ya, atau kode barang lah nanti bisa ya, umpamanya nanti kalau memang butuh txt nama barang
txt jumlah barang, txt harga, dan di sini satu lagi adalah txt subtotal. Kemudian di sini Anda ganti DGV jual. Ya, oke, seperti ini sudah ada baik gambaran ya. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi nanti data-data ya di sini masuk ke sini. Kemudian kalau memang belum ada yang tidak sesuai bisa diedit dan sebagainya. Kemudian nanti kalau ternyata memang satu baris itu tidak diperlukan di setel, Anda bisa hapus di sini. Ya. Nah, nanti di sini akan otomatis nih update-nya. Jumlahnya juga akan otomatis terupdate ya. Data di sini kalau ternyata nanti mau diedit diganti 3 gitu atau 4 ya, ini juga otomatis harus update ya, kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Kemudian setelah itu nanti kita buat buat codingannya ya, kodenya ya kita buat. Nah, di sini adalah contoh, diganti aja deh penjualan ya. Ini codingnya lumayan banyak ini ya, nanti Anda bisa contoh ini untuk pembelian ya. Oke, pertama kita di form load dulu, klik aja di form load, kemudian di tombol simpan. Oh, simpannya ternyata belum saya ganti, belum saya kasih nama ya, error ya. Kalau dihapus seperti tadi langsung error ya. Anda bisa langsung klik aja di sini, eventnya Anda bisa delete ya, ngakalinya seperti itu. Tadi saya ganti button simpan, kemudian di sini PTN keluar. Nah, setelah ini Anda bisa tambahkan di sini eventnya, kemudian tambahkan lagi di sini dan satu lagi di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang event-event nanti yang memang harus kita tambahkan. Oke ya, dipahami dulu ya konsepnya seperti itu. Nah, jadi desainnya nanti seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran ya. Jadi sudah ada gambaran untuk nanti cara inputinnya gimana dan sebagainya ya. Oke, kemudian jangan lupa di sini kita bisa buat validate ya. Di sini kita tidak biasanya sih saya menggunakan kayak ada pop-up gitu ya, keluar ya, ada pop-up ya. Nah, anggap aja di sini Anda, oh iya berarti gini, di kode ini anggap aja nanti kita menggunakan barcode gitu kan ya. Berarti kita harus rubah barangnya. Nanti di sini ada barcode-nya nih, umpamanya insert field barcode-nya, contoh aja ya. Ya hampir rata-rata kan sekarang kalau yang retail itu kan ada barcode-nya ya. Jadi anggap aja ada barcode-nya ya, 1 2 3 4 itu kan 16 ya, sebenarnya 16 digit. Kemudian 1 2 1 2 1 1 1 1. Oke, seperti ini ya. Harusnya 16 digit ya. Nah, oke, nanti kita menggunakan ini. Ya, nanti di sini kalau umpamanya yang real, Anda nanti di sini scan gitu kan, otomatis nanti keluar. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa berikan event ya, yaitu apa? Text change bisa atau menggunakan validate. Ya, text change, kalau text change nanti setiap ada yang kita klik ini dia akan dites terus, dia akan diperiksa. Kalau di validate ini setelah selesai baru nanti jadi kalau Anda ketik di sini kemudian kursornya dipindah atau di tab, ini baru dijalankan. Ya, perintah di sini ya nanti baru dijalankan. Ya, itu berarti kita tambahkan di situ. Kemudian yang nanti kita tambahkan juga ini jumlah itu, nanti ini juga kita berikan validate. Ya, jadi nanti kalau Anda masukkan jumlah di situ, otomatis juga nanti harus tervalidate ya.
Ya, harga enggak, harga sudah standar ya, ikut dari kode barang. Jadi kode barang tadi validate, ini ke binding, ini ke binding, ini ke binding. Harganya ya, ini nanti kalau Anda rubah defaultnya 0, kalau 1 ya nanti otomatis 1 kali harganya 5.000, berarti di sini jadi 5.000. Ini jumlahnya 1, 5.000. Kalau Anda ganti 2 jadi 10.000. Di sini jumlahnya 2, di sini 10.000. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ya, ini kira-kira yang harus ditambahkan. Ya, oke, seperti kemarin kita import sorry ke terlalu banyak pakai Java jadi lupa. MySQL, Java sama apa? Python ya import. Ya, oke. Yuk kita pakai yang kemarin aja biar nggak lupa. Saya copy aja ya. Oke, apalagi? Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Anggap aja seperti ini ya. Ya memang seperti ini, jadi bukan. Kita sesuaikan aja. Kemudian di form load, oke, kita coba yang di teks barang validate dulu. Ya, di sini harus kita buat dulu nih. Ya, jadi harus kita buat di validate. Oke, sebentar. Ya, oke, di validate kita buat MySQL data reader. Reader sama dengan dia new apa tidak ya? Sebentar, saya lupa. Gini aja. Nanti kalau error ya paling keluar errornya. MySQL common cmd. Oke, seperti ini ya. Kemudian apalagi? cmd.connect. Sebelum common text connection ya. Connection sama dengan con tadi sudah di atas. cmd.common text sama dengan berarti select bintang ya, semua aja kita keluarkan from tbl barang where barcode contoh ya. Di sini anggap aja gini, teksnya langsung kita buat where-nya harus sama ya, kita buatnya sama ya, jangan like ya. Kalau like nanti keluarnya bingung ya. Kalau untuk model pencarian sih nggak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian kita open ya, con open. Setelah con open, reader kemudian readernya cmd.execute reader ya, if reader dot read gini ya. Ya, kemudian kita binding teks nama barang dot text sama dengan reader dot apa ini, pakainya apa ya, get string ya, integer, isinya apa aja sih? Oh, data keberapa? Oh, string kolom ya. Oke, berarti di sini kolomnya namanya apa? Kolom barang namanya apa? Barang ya, barang harga jumlah. Barang txt harga reader get string harga ya, harga. Oke, subtotal nanti dari perhitungan ya. Kalau nggak ada ya ini kita kosongkan. Ini kita buat harganya 0 biar nanti tidak error ya. Kita coba ya. Oke,
sebelumnya ini nanti kita, oh ya kita tambah dulu ya. Oh ini penjualan dulu ya, Anda bisa taruh ke belakang di balik ya. Form penjualan FRM jual atau jual itu ya. Ya, jual.show. Kita jalankan. Penjualan. Ya, oh itu udah keluar, udah kelihatan ya. Oke, tadi apa tadi? 1 2 3 4. Coba ya. Wah, kenapa enggak jalan? Penjualan kenapa enggak masuk ke sini? Oh, astagfirullah. Salah naruh saya. Ini saya copy. Sorry. Ya, di sini. Oke. Sorry, salah menaruh. 0 0 1 2 3 4. Ya, keluar ya, otomatis ya. Ya harusnya nanti fokusnya di sini. Ya, jadi kalau saya klik 2 gini, dia otomatis di sini berhitung. Ya, kalau saya ganti berapa tadi? 1 1 2 2. Oh, enggak ada. Connection already di close ya. Oke, kalau sudah di close. Close. Reader close. Ada. Reader close, close. Oke, coba ya. Nah, kalau nggak ada nanti berarti fokusnya nanti di, kalau ketemu fokusnya di teks jumlah barang dot fokus. Ya, kalau ternyata nggak ada, muncul message box dot show barang tidak ada pesan. Oke, ini ya kurang lebih. Kita coba. 1 2 3 4. Nah, fokusnya di sini ya. Ya. Kemudian kalau kita ganti 555. Nah, barang tidak ada. Ini harus kehapus nih. Nah, jadi harus kehapus. Kalau tidak ada berarti teks harga kehapus, teks barang kehapus, teks jumlah barang dot teksnya kita set menjadi 0. Kemudian teks subtotalnya kita set juga menjadi 0. Kemudian kalau tidak ada, fokus lagi, balik lagi ke kode barang dot fokus. Ya, oke, kurang lebih gini ya. Nah, jadi sudah tahu di situ. Kemudian kita harus buat satu lagi di sini, validate ya. Jadi untuk menghitung tadi jumlahnya. Ya, kita coba dulu deh. Ada. Kalau 33 nggak ada ya. Nah, oh ini harus 0 lagi nih. Ya, enggak apa-apa. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini juga nggak ada. Oke, seperti itu. Kemudian, oh ya tadi. Oh, itu. Kalau ditutup barang tidak ada terus keluarnya. Ya, nanti bisa ditutup dulu ini. Ya. Kemudian, nah ini tadi kita tadi lupa nambah nih. Edit kolom ya, berarti yang kita tambah nanti adalah kita sesuaikan dengan detail. Jual detailnya mana nih? Ya, ID jual detail, ID jual detail nggak usah, ID jualnya nanti nggak usah ngikut dari transaksinya, berarti nanti barang ID. Berarti 1 barang underscore ID. Ya, ini nanti
barang ID umpamanya, atau ID barang. Yang boleh ini header ya, yang dilihat ya. Kalau ini nanti yang kita pakai terus, jadi jangan gunakan spasi ya, pakai space boleh. Kemudian tambah lagi nama barang, jumlah, kemudian apa lagi, subtotal, harga ya, harga, subtotal, oke. Ini nanti tinggal kita sesuaikan ukurannya ya. ID barang kita sembunyikan saja biar nggak usah muncul, visible-nya tidak bisa true. Nah ini nanti code oh enggak apa-apa sih, enggak usah, enggak apa-apa, seperti ini ya. Nanti kita sesuaikan aja ukurannya. Kode barang, nama barang yang harusnya besar nih, berapa nih, 250 oke. Nah, kurang ya, 250 ya. Nanti kalau anda sesuaikan ya. Ya seperti ini ya, kurang lebih jumlahnya. Oh masih kurang, 250, 320, 325. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jumlah sudah kelihatan lah. Subtotalnya juga bisa ditambahkan lagi nih, 150 ya, seperti ini ya. Jadi nanti ini kita bisa hilang. Nah jangan lupa tadi ini harus disamakan nih, data property name-nya ya, karena tidak otomatis tadi, jadi Anda harus samakan manual. Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Kemudian di data grid-nya, di properties Anda setting, ini kembali lagi ke properties, user to add row-nya bisa di false biar nggak ada tadi barisnya, baris putihnya ya. Kemudian apalagi, Anda bisa buat nanti penomoran ya, penomoran otomatis ya. Jadi nanti kita bisa buat penomoran otomatis. Oh ya, di sini nanti ada tombol, umpamanya nanti kalau memang mau butuh tombol tambah, saya lupa tadi harusnya ditambahkan dulu. Jadi nanti indeksnya lari-lari nih. Ya, pas gini. Jadi nanti waktu diklik di sini larinya ke sini. Ya, masuk ke dalam. Seperti ini kurang lebih. Validate ini juga. Oke, sebentar ada. Oke. Di sini kita tambahkan tadi apa berarti? Jumlah, kemudian harga, dan subtotal. Sebentar, ada tamu boh. Oh enggak. Ya, di sini oh iya lupa, double ya. Kemudian ini di setting 0 semua deh, benda error nanti. Oke, sini ya. Jumlah itu isinya dari convert dari teks
integer ya. Teks jumlah barang dot teks ya. Kemudian harga, mau enggak ini nanti? Coba aja deh. Itu double teks harga dot teks. Subtotal convert teks subtotal. Ya, kemudian di sini teks subtotal ini jumlah dikali harga gini deh. Tadi teks subtotal dot teks sama dengan convert to double enggak deh, subtotal dot to string. Oke, kurang lebih gini ya. Kita coba jualan 1, 2, 3, 4. Oke, kayak ganti 2 ya, 1000 ya. Ini juga nanti harus berubah, ini juga berubah. Berarti kita tambahkan sama seperti yang tadi. Yes, golek cara gampangnya we. Label total header dot text sama dengan subtotal to string. Kemudian yang bawah apa tuh? Oh, belum diganti nih. Teks total. Tadi teks total header ya. Oke, tidak ada. Teks jumlah barang. Teks jumlah barang total itu aja ya. Yang atas kan teks jumlah barang tadi sudah. Nanti biar tidak error. Teks jumlah barang total sama dengan sub total to string. Nah, contohnya gini. Kemudian jangan lupa harus diupdate balance ya. Berarti nanti kalau Anda ganti jumlahnya, oh enggak, itu nanti sesuai dengan penambahan. Oh iya. Ini berarti belum di, sorry ini tidak jadi nih. Ini tidak jadi ya. Karena nanti dia kalau belum ditambah ya ini enggak ya gini, sorry. Kalau belum ditambah ini tidak akan berubah sama ini ya. Jadi yang berubah baru yang hanya di sini aja. Ya. Tab, oh tidak ada. 2 kali 5. Ya ini ya. Kalau nanti saya klik ini baru nanti ini berubah. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menambah di situ? Berarti ada di add sini. Ya. Di sini adalah dgv row insert, bisa insert. Kemudian string ya. Insert TP. Gini ya. Isiannya apa aja nih? Parameter. Saya lupa. Konsepnya insert rows, insert. Bukan row insert ya. Row add. Ya ini ada value-nya ya. Berarti kita bisa masukkan teks kode barang.text, kemudian teks nama barang.text ya. Jadi model seperti ini kita bisa langsung masukkan. Ya, disesuaikan ya urutannya. Teks jumlah
barang.text teks harga. Nah, kalau tidak sesuai nanti urutannya jadi terbalik-balik. Deh kayaknya gini deh. Nah, sama nanti tinggal diupdate ya jumlahnya. Ntar malah no kucing. 1 2 3 4 4. Nah, seperti ini ya maksud saya. Gitu deh. Oke, sebentar. Kok ono kucing? Ya. Oke, lanjut. Ya, di sini kita tambahkan buat void baru aja ya. Void untuk menghitung total ya. Kemudian di sini kita masukkan parameternya. Ya, parameternya isian dari jumlah dan subtotal ya, double subtotal ya, jumlah double jadi semua deh, double jumlah total barang sub total barang ya. Oke, jadi nanti di sini nanti kita akan menghitung apa namanya barangnya berapa. Sebelumnya kita nanti buat di sini aja nih, tampung, kasih aja nih nanti biar lebih gampang. Tampung jumlah barang double tampung atau temporary lah, intinya untuk menampung aja sub total barang ya. Oke, di sini tampung jumlah barang sama dengan plus sama dengan tuh berarti jumlah total barang ditambah jumlah total barangnya ya. Jadi seperti itu. Makanya nanti dimasukkan 1 ya, sekarang sudah 1 ya, berarti nanti 1 sama dengan 1 ditambahkan yang nanti diisi berapa gitu ya. Kemudian tampung subtotal barang sama dengan subtotal barang ya, seperti ini. Jadi ini nanti yang untuk menghitung semua teks jumlah total, label jumlah tadi ya, seperti itu ya. Teks berapa aja tuh tadi nih ya, untuk ngitung ini sama ini ya. Ini adalah teks total dan ini adalah label total. Teks total teks sama dengan tampung subtotal to string ya. Kemudian label total yang header tadi juga tampung subtotal to string. Kemudian untuk jumlahnya teks jumlah barang total tadi teks sama dengan tampung jumlah barang. Oke, kita coba ya. Ini kita tinggal panggil nih total. Nah, karena dia menggunakan itu ada jumlah totalnya, jumlah total barang, berarti kita masukkan dari ini ya. Ini kita convert to, nah ya, kalau mau dibuat variabel di sini ya nggak apa-apa ya, jumlah barang. Kemudian di sini sub total barang. Nah, jumlah barang itu isinya dari convert tadi to double teks jumlah barang yang di detail tadi ya, kita masukkan ya.
kemudian subtotal barang, convert to double, text subtotal. Nah, di sini tinggal Anda masukkan ini tadi nih. Ya ini. Oke, seperti ini kurang lebih. Apa ini? ToString ya. ToString. Oke. Wish. Ini tangannya kok nggak hilang. Oke. Ya, kita coba ya. Harusnya sudah berubah. Kalau kita jadiin 3, 10.500 ya. Kita tambah. Nah, 10.500, 10.500. Kita buat lagi apa tadi barangnya? 1212 atau 11 ya. Oh, ini enggak, ini harusnya otomatis ini tadi. Harusnya otomatis hilang. Kalau di sini kita ganti 2 ya, 10.500 tambah 4.000 nanti ya. Harusnya ini tambah, ini tambah. Nah, betul ya, sudah tambah ya. Ini harusnya kalau diklik ini nih hilang semua ya. Kemudian 111. Nah, ini tak kasih 1, ini 5.000 ya, harusnya ditambah jadi 19.500. Nah, ini juga tambah nih. 325 tambah 1 6. Nah, ini juga totalnya 19.500. Berarti sudah sesuai. Nah, cuma nanti kita tinggal sesuaikan ininya. Ya. Tinggal kita sesuaikan apa namanya? Ini berarti kita hapus saja tadi. Tidak kita pakai. Ya, ini kalau diginiin berarti nah, sebenarnya sama, ini harusnya tadi dibuat ini nih. Dibuat void lagi nih. Kosongkan gitu kan. Void clear clear text detail itu aja ya, atau jual detail ya, bukan clear text gitu aja. Nah, ini nanti kita tinggal panggil aja nih, karena itu kan dipakai berulang-ulang. Nah, ini juga sama, udah nggak usah di sini, tinggal dipakai aja. Sama ya, jadi setiap ada perubahan dia nanti dipanggil itu. Nah, fokusnya di kode barang ya, kita coba aja nih benar enggak. Tuh. Oke, kita tambah 3. Ini harusnya hilang ya, semua ini harus hilang. Pada saat saya klik dia fokusnya di sini lagi. Nah, oke, benar ya. Oh, ini harusnya hilang. Setelah fokus dia harus hilang. Setelah fokus di kode barang, kode barangnya belum di set. Kode barangnya harus di set juga kosong. Oke, nah nanti ini otomatis sudah, kita tidak merubah semua, ini kan kita sudah manggil ini ya. Kenapa harus dibuat function atau prosedur itu mudahnya untuk memudahkan aja sih ya, untuk memudahkan. Jadi selesaiin aja deh, disclose. Nah, ini nanti masih belum simpan nih, nanti simpan masih panjang ya. Kemudian kalau dihapus ya, ini kita selesaikan yang posisinya masih belum kesimpan, nanti simpan beda lagi ya. Ini kalau kita pilih dulu kemudian dihapus ya, itu proses, ada proses juga itu nanti ya. Berarti nanti intinya kalau mau menghapus Anda harus memilih ya detailnya dulu ya, tabel detailnya itu yang atau baris mana yang kira-kira nanti Anda harus hapus ya. Jadi Anda harus select dulu, karena kalau tidak gitu kita tidak bisa mau ngapus yang mana ya. Biasanya kalau di web itu kan sebelah kirinya nanti ada, atau sebelah kanan itu ada
ada klik ya, ada klik gitu kan. Nah, sebenarnya bisa juga dibuat seperti itu, tapi ini kita untuk memudahkan ya udah kita coba buat aja. Sebenarnya bisa dibuat tambah rows, remove dan sebagainya gitu kan. Ya nanti bisa. Cuma ya untuk memudahkan kita buat modelnya adalah hapus barang klik seperti ini. Ya, oke sebentar. Oke. Atau gini, kita coba enggak usah menggunakan ini. Kita buat jadi gini. Ya nanti kita coba eksperimen nih. Kita coba kalau nanti datanya masuk di sini. Ya, ini kita delete. Ya, kita delete manual seperti ini ya. Jadi bisa kita remove. Ya, kita bisa. Ini kok besar panjang sekali ya. Oh, nanti kita kecilkan aja ya. Oh, ID-nya muncul. ID-nya kita kecilin aja deh. Ya, ini nanti kita aktifkan bisa di delete ya. Jadi kalau nanti mau di delete ya nanti tinggal kita delete ya. Oke, kita coba aja ya. Berarti di DG view-nya itu kita harus cek eventnya ada enggak yang cell kolom bukan rowsnya di remove row enter row error rows validates apa ya. Nah ini ada ternyata rows remove ya, rows remove ya. Coba aja deh kita ya, coba ini message box dot show tes ini ya, munculnya apa. Oh sebentar, ini harus diaktifkan dulu enggak perintah ininya, mengizinkan untuk user mendelete baris. Ya oke, sudah ya. Nah ini saya coba delete. Oh nggak bisa. Eventnya apa ya, eventnya apa ini, harusnya remove bisa ini. Sebentar, saya lupa. Remove itu apa ya. Oke, tadi ternyata saya ada salah logika. Ini fokusnya, jadi kalau kita benerin gini ya, ini sudah ngerekam dong. Udah ya. Nah ini seperti ini. Nah ini kan fokusnya selalu di sini. Jadi waktu saya jalankan ini atau yang lain dia selalu di sini. Makanya ini rowsnya tadi enggak mau jalan. Ya, jadi saya fokusnya saya coba matikan dulu. Dan ternyata jalan. Nah ini saya coba ngetes nih. Grid rowsnya itu jalan apa tidak. Ya. Nah ini kalau saya hapus, delete, oh jalan ya. Berarti ternyata tadi ini nih yang buat masalah nih. Ntar caranya gimana ya biar dia tetap. Ya udah nanti aja ya, kita coba dulu aja deh, kita buat dulu untuk melakukan update balance ya. Jadi nanti kita buat dulu aja kayak sama kayak ini deh, void ya, void bisa void bisa function ya, update balance. Nah di sini untuk melakukan updating ya, jadi updating seperti tadi ya. Oke, ingat yang ini ya, ini kita masih pakai, jadi kita nolkan dulu ya, kita nolkan dulu. Nah ini
Jadi tampungnya kita nolkan dulu ya, kalau nanti ada perubahan nafus ya. Nah, kemudian di sini kita nanti menggunakan for each ya, for each-nya datanya dari mana? Datanya dari data grid view, grid view. Sebentar, ini ada semut ya, data grid viewnya tapi row. Nah, row seperti ini ya. Kemudian di sini dari dgv jual rows ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan kita menghitung total. Nah, totalnya dari mana ya? Totalnya adalah item dot cell. Nah, ini kolom selain integer apa ini? Kolom ya, kolom jumlah. Jumlah kita lihat nih dari mana dia ya, ini kan kolom jumlah nih. Jadi kalau kita ngerubah nah, ini kolomnya namanya apa, makanya tadi harus dikasih nama. Ini kan kolom namanya jumlah. Oke, berarti kita harus melakukan pengulangan ya, nilainya dari situ. Ini total dari mana nih? Ini ya totalnya dari sini ya, dot value ya. Kemudian isinya kan ada dua tuh ya, jumlah dan yang dikali apa, jumlah sama subtotal. Item dot cell dot subtotal dot value. Nah, ini kenapa ya harus di convert ya, seperti tadi harus di convert. Nah, anggap aja kita ambil pakai ini deh. Ininya kita masukkan ke sini. Double. Ini juga double. Ini ya sebenarnya convert juga bisa sih ya. Coba ini kita lihat, langsung kita convert juga bisa. Cuma gini nanti Anda biar paham. Oh sorry, salah. Di sini subtotal ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba ya. Nah, ini totalnya kan yang ini tadi kita gunakan ini, jadi tidak nulis berulang-ulang. Kita harus masukkan ini dulu deh ke sini kan. Nah, update balance-nya harus dipanggil. Oke, penjualan 1 2 3 4, kemudian 1 2 1 2 5 1 1. Nah, ini kalau kita ambil 10.000 yang Coca-Cola atau ini ya, harusnya ini tinggal 17.000. Kemudian ini tidak jadi 9, ini 5 tambah 2 7 8 9 ya. Ini kalau saya ambil 5 berarti sisanya 4. Ini saya delete ya, harusnya terupdate semua ya. 4 17.000. Oke, paham ya, seperti itu. Jadi saya delete. Oke, berubah ya, saya delete semua. Oke, oh ini harusnya 0 ya, ini harusnya 0. Kalau habis semua berarti
harusnya 0 update value-nya. Update value-nya harusnya 0. Oh ya, coba yang di sininya harus dicek lagi nih. Apa namanya, cell value change ya, kita coba. Jadi ada perubahan di cell value change. Nah, oke, coba kita tambahkan ini ya. Ngelak. Sebentar. If item dot cell jumlah dot cell jumlah dot value tidak sama dengan 0 ya. Kemudian item dot cell subtotal dot value sama dengan berapa berarti subtotalnya jumlah dikali item dot cell jumlah dikali convert double item dot cell subtotal. Oke, seperti ini ya. Coba benar nggak nih? Kemudian ya, harusnya saya juga enggak kepikiran nih, ternyata masih menyisahkan. Dan sudah benar ya, kita tidak perlu cek lagi ya. Ini harusnya masih ya, yang terakhir di delete itu, jika terakhir di delete ini masalah di gridnya, ini masalah di gridnya. Cara lebih sebentar, di total apa gini ya. Oh ya, tidak bisa.
masalah di gridnya deh. Nah, ini kalau saya tambahkan, saya delete, oh bisa. Coba delete, delete, delete. Oh bisa. Oke, berarti tinggal menambahkan tadi ya. Nah, tapi penambahannya sudah benar ya. Pamannya saya tambahkan. Oke, ini 17.000 saya kurangin harusnya 4, sisanya 2. Sisanya 10.000 dan jumlahnya 2. Oke, benar ya. Oke, benar. Tadi saya reset semua di sini. Ya, jadi update balance-nya saya reset. Ini sebenarnya ini ada perubahan ini untuk jika nanti mau dirubah di sini, tapi sebenarnya sih jarang sih, tapi kita coba aja. Jadi jumlahnya ini read only-nya false, ininya harga kita read only, read only true. Oke, kita coba, karena kita nggak boleh merubah harga kan sebenarnya. Oke. Nah, ini umpamanya ini kita rubah. Oh, tadi bukan 2 ya, ini 3 umpamanya. Berarti kalau kita ganti 3 ini juga otomatis harus berubah. Error. Ada error di mana ini? Oke. Double jumlah. Kok ora metu error ya? Walah ya Allah. Ini harga ya, kan subtotal. Ya, kita coba. Nah, ini kalau kita ganti 3, nggak bisa di convert item cell karena tidak saya masukkan dot value. Nah, gini dong. Dia objek ya, tidak bisa di casting. Ini saya kasih 1. Nah, ini kalau saya ganti 2 harusnya berubah ya, jadi 7.000, ini 7.000 jadi 2, ini 2 semuanya. Oke, sip ya, bisa berubah ya. Oke, seperti ini ya. Kalau di delete ya, kalau di delete nah berubah juga. Nah, itu ya. Oke, jadi dari detail tadi sudah cukup. Ini nanti nggak perlu dulu dah, nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana itu nanti disimpan. Nah, ini ada proses juga nih ya. Sebelumnya kita buat dulu untuk penomoran otomatis ya. Ya, penomoran otomatis ya, nanti kalau enggak ya nanti itu tugas Anda ya, buat penomoran voidnya, penomoran otomatis ya. Apa nomor nota itu ya, nota otomatis. Jadi nanti ini dipanggil waktu pertama kali dan ya kayak seperti ini ya. Ini konsepnya
sama seperti kalau kita select ya, select sebuah database ya. Jadi nanti kita akan ambil data yang paling terakhir ya, jadi data ID terakhir ya, kemudian nanti kita gabungkan ya, kita gabungkan dengan stringnya, tanggal dan sebagainya ya. Jadi penomoran otomatis konsepnya seperti itu ya. Oke, kita coba aja deh. Kita menggunakannya hampir sama dengan reader ini. Kita copy dulu, cuma ada close nya ya, masalah nggak ya? Kita coba deh, setelah di close open lagi. Nah ini select, di sini adalah nomor nota. Nomor nota tabel jual header where nomor nota ya. Kayaknya nanti Anda kalau mau nyari banyak deh di internet juga sebenarnya ada untuk ngambil. Jadi select ya, di sini in select. Anda bisa pakai perintah maksimal ya dari nomor nota, jadi yang paling terakhir ya. Kemudian bisa di alias nomor nota from apa, tabel jual ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti di situ dia akan mengambil data paling terakhir ya. Setelah itu nanti di sini nih ada tekniknya nanti. Nah ini kita hapus ya, integer ya, kita ambil dulu angkanya, nomornya ya, convert to integer atau pokoknya number ya, reader get string nomor nota ya. Kemudian karena dia sudah integer, Anda bisa tambahkan 1 ya, berarti nanti kalau 1 2 3 4 ya otomatis menambahkan yang terakhir 3 jadi 4 gitu, seterusnya jadi 5 dan sebagainya. Kemudian Anda harus format ya string ya, jumlahnya ini jumlahnya dari, karena nanti modelnya seperti ini nih, nanti keluarnya itu seperti ini 0001 ya. Ini mau jumlahnya berapa, berarti 00-nya mau jumlah berapa ya. Kalau mau jumlah 4 ya, ini kan 4. Nah ini kurang lebih nanti sorry nah ini seperti ini 4 ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian kita tambahkan ya, ingat ya konsep string ya, string ditambah string kan jadi nanti jadi kayak digabungkan gitu ya. Nah, ini nomor ya, yang nomornya ini integer, berarti dia kalau ini 1 berarti 0001 0002 seperti itu ya. Ya, kemudian untuk menambahkan masuk ke nomor nota, kita harus rekayasa sedikit ya, menggunakan perintah join substring. Join substring nggak ada. Jumlah ini sorry jumlah substring yes ya. Ini mulainya dari, nah ini tadi yang jumlahnya dari ini, jumlah lengthnya ya, dikurangi jumlah berapa mau yang mau diambil tadi. Contoh di sini 4 kan, berarti itu 2 3 4, berarti nanti tersisa ini ya. Nah ini dikurangi 4 ya, kemudian seperti ini. Nah ini kalau else nya ini kok
text nota.text. Ya, oke, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini kalau umpamanya mau jumlahnya 4, ya ini kan berarti nanti ini tertimpa ya. Ini kan dikurangi 4 nih. Jumlahnya ini kan 4. Nah, ini nanti dikurangi. Jadi ini tertimpa. Ini jadi seperti ini ya, kurang lebih. Ya, kita coba aja nih. Kalau saya jalankan, ini jangan lupa dipanggil di form load ya. Nah, biar nanti jalan. Bisa enggak? Ada error enggak? Oh, ada error. tpjual.notExist. Namanya apa tuh? tpjual leader. Ya, 001 ya. Ya, nanti kalau ada tambahan lagi berarti 002 dan sebagainya. Nanti bisa dikombinasikan dengan tanggal juga bisa. Ya, disesuaikan aja. Kemudian kita coba simpan ya. Berarti membuat tombol simpan ya. Anggap aja tadi sudah berhasil. Ya, ini nanti saya akan bagi dua seksi ya. Satu untuk ini, kemudian untuk edit karena ini nanti lumayan panjang ya. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan untuk editnya. Ya, kita coba untuk simpannya dulu. Ya, disimpan ini kita nanti akan melakukan looping. Ya, jadi akan melakukan looping datanya apa aja. Ya, nanti untuk edit mungkin nanti pertemuan selanjutnya atau saya buatkan khusus video khusus ya. Jadi saya di sini hanya mencoba untuk simpan dulu. MySQL common ya. Ya, simpan. Nah, nanti disimpan otomatis asumsinya dia jual ya. Ya, jadi kalau jual berarti nanti mengurangi stok ya. Karena jangan sampai nanti kalau jual ya, sebenarnya secara logik sih kalau sudah disimpan ya jarang ya dilakukan ratur itu kan. Bisa jadi cuma kan jarang, biasanya ada perlakuan khusus ya kalau untuk buat POS. Jadi ada perlakuan khusus nanti kalau kayak model-model toko-toko swalayan itu, jadi nanti kalau ada kesalahan dan sebagainya harus lewat level-levelnya ya. Jadi level manager nanti melakukan approval baru boleh dilakukan edit atau hapus dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, di sini new ya, anggap aja kita buatnya yang sederhana dulu ya. Kemudian di sini saya akan mengenalkan Anda namanya transaction. Nah, ini yang nanti membuat sistem itu kalau ada terjadi error dan sebagainya ya, dia tidak akan dieksekusi. Jadi umpamanya simpan sudah berhasil tapi waktu update stoknya tidak berhasil ya, itu nanti akan di rollback, dikembalikan ya. Jadi jangan sampai umpamanya Anda transfer itu kan 1 miliar ke rekan Anda, tahu-tahu jaringannya putus, sudah berhasil transfer 500 juta gitu kan, ternyata jaringannya putus atau bermasalah ya, padahal di sana Anda sudah komit tulisannya 1 miliar itu kan ya. Teman Anda juga sudah mendapatkan 1 miliar umpamanya seperti itu, ternyata trouble dan sebagainya ya, itu nanti jadi masalah. Padahal masuknya nanti yang ke teman Anda contoh 500 juta, yang Anda harusnya 1 miliar tapi 500, itu kan jadi masalah. Makanya di sini menggunakan namanya transaction. Jika ada terjadi masalah seperti itu, semuanya belum selesai, maka akan di rollback ya, seperti itu ya. Ini konsepnya seperti ini ya. Cara menggunakannya nanti bisa cari ya, sebenarnya sama sih hampir semua dalam bahasa pemrograman sama ya. Biasanya database yang model RDBMS ya, yang support transaction. Kemudian di sini harus dideklarasikan, yaitu namanya begin trans sama dengan con begin transaction. Nah, ini startnya mulai ya. Kemudian ya, kalau mau dikasih try catch ya nggak apa-apa, nanti kita coba dulu. cmd transaction sama dengan trans ya. Jadi komennya sudah memegang itu tadi,
kemudian cmd dot common text sama dengan insert into bla 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 ya, tabel jual header, takut salah namanya, jual header ya. Di sini ID jual ndak usah, nomor, nota, tanggal, jumlah, dan subtotal ya, seperti ini. Value nya karena saya menggunakan parameter nota, tanggal, jumlah, dan subtotal. Ini ya. Kemudian jangan lupa cmd dot param dot add with value sama dengan nomor nota ya. Di sini teks nomor nota dot text cmd dot param dot add with value nomor tanggal ya, value date, kemudian cmd parameter add with value jumlah, teks, jumlah barang total. Harus dikonvert ya, biar nanti enggak masalah. Convert to tadi integer apa double toh? Integer ya. Convert to double text total. Oke ya. Penggunaan transaction ini biasanya kalau kita menggunakan banyak tabel sekaligus ya. Jadi kalau kita menggunakan banyak tabel maka sangat efektif ya, biar nanti semua harus benar-benar terselesaikan dulu nih ya. Ini SQL query contoh di sini, berarti dia harus diinsert dulu yang header, kemudian saya akan mencari ID yang terakhir ya, dengan menggunakan perintah di SQL itu ada namanya select add identity ya. Nah, kemudian di sini integer, saya akan mengambil get ID header, yaitu convert to integer hasilnya tadi ya, cmd.execute scalar. Jadi nanti umpamanya ID-nya 1, nanti set lagi, berarti kan karena kan tadi auto increment untuk masukkan di sini di detail ini kan. Nah ini kan kita biar bisa ngambil ID-nya ini, nah berarti kita harus mendapatkan ini ID yang terakhirnya ini ya, ID terakhirnya ini untuk kita masukkan di sini karena relasinya itu ya, konsepnya seperti itu ya. Setelah ini dah mendapatkan ya, nanti kita bisa lakukan
simpan dulu ya, intinya disimpan dulu, kemudian untuk melakukan penyimpanan ke detail ya. Jangan lupa parameternya ini di clear, takutnya nanti ada yang sama ya, ada yang sama namanya ini ya, jadi kita clear aja. Nah, kenapa di situ saya tadi gunakan untuk nampung itu ya, ini nanti kita setelah ini kita akan gunakan ya. Total sama dengan 0, kemudian integer jumlah sama dengan 0 ya. Kemudian di sini nanti kita akan melakukan looping ya, looping. Nah, sini loopingnya nih ya, jadi dari for ya, for-nya kira-kira apa tadi ya, sama seperti yang di atas tadi, for each itemnya tadi ya, kayak gini dah. Nah, karena kita akan melakukan looping di dalam data grid view. Wah, nge-lag nih. Ya, seperti ini ya. Jadi di dalamnya akan dilakukan looping ya. Kemudian perintahnya sama. Perintah tadi ini harus dikopikan ya. Contoh aja saya ambil nih. Nah, ini berarti kan harus diinsert satu-satu nanti. Nah, ini sekarang ke tabel jual detail. Jual detail isinya apa aja? Nah, ID jual enggak usah ya, ID jual. Berarti di sini ada ID jual, barang ID, underscore ID, nama barang. Wah, sudah berapa menit kita nih? Wah, 1,5 jam. Nama barang, jumlah harga subtotal. Jumlah harga subtotal. Nah, saya kopikan aja. Ya, jadi bisa jadi kenapa di sini saya harus clear. Nah, ini kan namanya sama nih. Ya, jumlah di sini ya, harga nanti bisa jadi bisa sama, subtotal itu nanti dia akan keambil ini gitu kan, punyanya yang ini nanti datanya kalau tidak di clear, ketumpuk itu. Nah, jadi makanya saya singkat apa, clear ya, clear, bersihkan ya, di clear ya parameternya. Oke, untuk ID jual kita ambil dari ini. Nah, ini kita ambil di sini ya, sudah mendapatkan. Kemudian barang ID berarti kita ambilnya dari item, convert dulu nih, convert to integer ya. Nah, seperti tadi, item dot cell, kemudian apa, kode barang ya, namanya saya lupa. Nah, dot value, pastikan dulu aja ini tutup. Oh, barang ID, namanya adalah barang ID ya, jadi harus sama. Nah, ini tinggal, kalau ini kan tidak perlu di convert ya to string sebenarnya nanti. Item dot cell, nama barang, value to string, jumlah ini juga nanti harus di convert. Jumlah, namanya jumlah ya.
Ya, jadi nanti Anda harus pastikan ya, jangan sampai salah. Nah, ini jumlah dan harga dan subtotal. Jumlah, harga itu apa pakainya? Double. Ya, oke, sudah ya. Itu aja toh. Oke. Kemudian execute query-nya jangan lupa, kemudian sama harus dilakukan pembersihan parameter ya, sorry nih, karena kan nanti dia di looping, muter lagi ya, sejumlah datanya berapa ya, jadi memang harus di clear. Oke, oh iya, di sini tadi kita ada namanya penambahan ya, ada penambahan yaitu oh ini nih, jumlah sama dengan plus sama dengan, nah ini nanti untuk mengupdate stok ya. Kenapa saya tambahkan di sini? Itu untuk mengupdate stok. Nah, seperti ini. Duh, apa ini? Total, walah. Ya, jadi memang untuk mengupdate stok. Jadi waktu dia looping itu kita tampung di situ. Ya, jadi isiannya kita tampung di situ. Ya. Nah, karena di situ ada perintahnya ya untuk looping. Nah, di sini kan berarti apa namanya? Barangnya harus kita update ya. Ya harusnya sih tabel stok sih, tapi ya ini kita hanya coba kita jadikan satu ya, update tbl barang set, saya lupa barang itu apa, jumlah ya, jumlah sama dengan add jumlah lain, namanya kan ada yang sama lagi kan. Nah, kemudian kita update juga nih totalnya ya, totalnya dari stoknya. Nah, ini kenapa di sini parameternya harus di clear ya, jangan sampai nanti masalah ya. Nah, jumlah itu sama dengan jumlah dikurangi dari jumlah yang barunya itu, total dikurangi total ya dikurangi ya, nanti berkurang ya, seperti ini ya. Gini bisa enggak? Oh gini aja nih, nanti error ya. Jadi nanti totalnya berapa, sekarang jumlahnya sekarang 5, diambil 3 ya, jadi kan ini 5 ya, diambil 3 berarti 5 kurangi 3, totalnya 10.000, 10.000 diambil 5.000, 10.000 diambil 5.000. Where ini tahu ya, jadi jangan sampai lupa where-nya apa, barang ID ya, sama dengan add barang ID. Oke ya, update tabel barang seperti itu ya. Kemudian parameternya jangan lupa, saya kopikan aja biar cepat. Ini barang ID ya,
barang ID itu kan. Where-nya barang ID-nya pakai gini ya, sama aja deh. Barang ID, kemudian jumlah, di sini di convert to integer. Ya, jumlah, kemudian total itu ambilnya dari subtotal. Ini kok tutup hilang sih ya. Walah ya Allah. Ini kok convert value to stringnya enggak usah deh. Gini, cmd.execute on query, kemudian cmd.parameter.clear. Ya, tetap harus kita hapus biar nanti kalau dipakai yang di atas ini parameternya sudah yang ada yang sama-sama ini sudah hilang, sudah tidak dipakai lagi ya. Nah, kemudian setelah melakukan ini semuanya kan prosesnya ini tadi insert, berarti nambah satu tabel header, tabel detail yang kedua, kemudian update ya. Berarti di sini harus diselesaikan. Nah, ini kenapa proses transaction ini harus berlaku ya. Jadi kalau ada error di sini, ini nanti semua ini dikembalikan ya, dikembalikan. Tadi subtotalnya di sini error gitu kan. Di sini padahal sudah dikurangi 10.000. Padahal di sini error ya. Ini kan hilang 10.000, harus di rollback. Ya. Kemudian jangan lupa harus Anda tutup menjadi commit. Ya. Kemudian message box-nya umpamanya show simpan berhasil. Ya, kurang lebih gitu deh. Kemudian close jangan lupa ya. Pastikan ya jangan sampai salah ya. Tadi close ya, jangan clone. Ya, kita coba ya. Ya, kita lihat dulu barangnya ada error enggak. Ini berarti saya mau jual ini ya. Ini mau saya jual 5. Ya, berarti nanti sisanya 10 kali 2000 jadi 20.000 ya. Kemudian di tabel transaksi ini sudah tambah 10 ya, sesuai dengan perkaliannya. Nanti kita coba penjualan di apa, terus ini nanti jadi otomatis jadi 2. Barangnya apa? Bakmi goreng. Bakmi goreng tuh kode barang berapa? Oh, barcode-nya, sorry. Barcode. Saya mau barang ID 1212. Ya, kita coba aja deh. 5 ya. Oke, kita 1 dulu aja, kita simpan ya. Wah, berhasil. Ya, oke, itu nanti tinggal dilakukan. Ini harusnya tinggal sisa 10 ya. Ini tinggal 2000. Kita coba refresh. Kok nambah? Kok tetap ya? Kok tadi ada error berarti. Tabel barangnya nambah enggak? Nambah. 5.
Ini mah benar ya, 2000 ID jual, ID 122. Barang ID tabel jual barang di 5000, 10000, 5 kali 2000, 10000. Tabelnya kenapa tidak update? Oh, barang ID ini beda. Barang ID yang masuk di sini apa? Barang ID, oh barang ID ini 1. Nah ini masalahnya. Salah saya. Ini harusnya tadi 1 ya, ini delete dulu aja deh, saya delete dulu ya. Secara program benar, tapi logikanya salah. Kenapa? Nah, saya ambilnya harusnya nih barang ID-nya ini yang salah tadi. Barang ID-nya barang ID kok 1212 ya. Ini deh. Waktu validate. Barang ID-nya tadi 1212 tadi barcode toh. Sorry. 1212 tadi barcode, berarti di kode barang validated. Nah, ini loh. Ini masalah ini. Jadi waktu insert tadi, ini apa kita harus tampung di sini ya, di atas ya, integer barang ID. Oke, berarti waktu dia melakukan, nah ini harus ditampung juga nih, barang ID sama dengan convert to integer reader get string barang ID. Barang underscore ID ya, betul. Nah ini apa ini, ambigu. Oh, tampung, kasih tampung ya, temporary barang ID temporary ya. Nah gini aja deh, tadi ambigu sudah dipakai. Oke, ini sudah. Nah ini yang kita pakai waktu dilakukan ini insert nih lah. Nah ini insert ini kode, ini jangan kode barang ya, ini jangan kode barang, ini adalah ininya seperti ini ya. Kita coba ya. Ya seperti ini ya. Ini 7000 ya, harusnya sudah berkurang 2 ya, segini aja ya. Ini harusnya berkurang lah, ini berkurang 15 kurangi 2 13 ya, dan ini nanti juga dikurangi dari 4000 ya, 30.000 kurangi 4000. Oke, kita coba dulu. Kok 4000 ini ABC 7000 loh, harganya kok 3,5. Oh yang atas nih, sorry, ini 2 berarti harusnya 0, ini 0 ya. Ya oke, kita coba simpan. Oke, simpan berhasil. Kita coba refresh. Ya kenapa tidak jadi? Ah ya betul, 0 ya. Sudah 0 ya. Oke, sudah berhasil. Di sini juga sudah tambah. Nah ID jualnya 2 ya, ini sesuai dengan ini ya. Nah, ID-nya di sini, detailnya ini auto number, ini code dari sini. Jadi nanti kalau ini 3 ya dia ikut 3 relasinya gitu kan
ya pamannya nanti tadi jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak itu contoh kita tambah lagi nih. Nah ini kita lihat nih, ini notanya berubah enggak? Nah berubah ya, sudah benar. Nah ini kita tadi 1 2 3 4 anggap aja 0 ya, 0 sudah enggak bisa gitu ya, nanti tinggal di handle aja. Ini berarti sekarang saya kasih yang barcode yang mana tabel barang tadi kan ABC ya, 12 12 1 1 1 saya kasih 1 1 aja, saya jual 2 lah, 1 2 1 2 saya belinya 2, 1 1 1 1 beli 2 ya, ini harusnya berkurang, ini berkurang 22 ya, ini berkurang 4.000, ini berkurang 10.000 ya. Kita coba ya, kita lihat ya, simpan. Oke, Anda bisa lihat berkurang 4.000, berkurang 10.000, berkurang 22 ya, benar ya, kurang 2 ya, ya 10.000 dari 2. Di sini juga bertambah ya, ini sesuai dengan total tadi. Di sini ada 2 data ya, total tadi ya. Oke, gitu konsepnya. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Anda coba dulu, nanti akan saya share juga kodenya. Oke, terima kasih. Ini saya udah tadi lumayan dari jam berapa nih, 8 ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.